Oke, setelah kita mempelajari ya dari awal video mengenai pengenalan Yoast SEO, kemudian kita instalasi dan aktivasi Yoast, kemudian video yang ketiga kita sudah konfigurasi awal ya, kita sudah setting ini ya, konfigurasi awal, kemudian video yang keempat di playlist Yoast SEO ini kita akan melanjutkan ke bagian pengaturan umum teman-teman ya, pengaturan umum. Nah ini ya, pengaturan umum Yoast SEO ya, tampilannya nanti seperti ini. Kemudian ini untuk konfigurasinya yang kemarin ya di video sebelumnya, itu pastikan teman-teman sudah mengikuti ya, sudah menginstal, sudah mengaktifasi, dan juga sudah mengkonfigurasi awal untuk Yoast SEO nya itu pakai configuration wizard ya. Kalau belum silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya ya, video sebelum video ini. Oke. Oke, ini untuk artikelnya ya. Kemudian kita lanjut untuk bagian ini ya, untuk di dashboard WordPress-nya. Itu silakan teman-teman ke menu Yoast SEO, kita ke setting ya. Setting inilah tempat untuk pengaturan umum ya. Jadi sini saya akan memberikan penjelasan mengenai gambaran ini untuk apa saja ya, seperti itu. Pertama untuk set fitur ya. Di sini ada writing, itu ada SEO analyze ya. SEO analysis. Nah, di sini itu nanti kita bisa menganalisis untuk judulnya, kemudian untuk deskripsi ya, meta deskripsi, kemudian untuk internal link, external link ya, untuk gambarnya juga dan yang lainnya. Itu silakan teman-teman aktifkan di sini. Kemudian untuk keterbacaan itu ada analisis keterbacaan ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Sebetulnya untuk ini bisa teman-teman disable, atau kalau misalnya pengen nyoba bisa dipilih aktifkan. Kalau pengen nyoba ya, tapi kalau saya lebih suka untuk di nonaktifkan. Oke, ini kita coba aktifkan, kemudian kita save. Kemudian insight ini sudah aktif, kemudian struktur website ini ada cornerstone untuk kontennya ya. Di sini teman-teman bisa aktifkan. Kemudian tag link counter ya, ini kita bisa menghitung untuk internal link ya. Di postingan itu kita harus aktifkan ya. Jadi supaya kita tahu teman-teman. Kemudian untuk social sharing, di sini ada open grab data. Jadi fungsinya itu supaya ketika kita nge-share postingan ataupun artikel kita ke sosial media seperti Facebook, seperti WhatsApp, maka tampilannya itu bisa kita setting gitu ya. Untuk gambarnya itu kita bisa sesuaikan, kemudian untuk judul dan deskripsi itu kita bisa sesuaikan. Ya. Jadi bukan logo website ya yang muncul gambarnya, tetapi gambar dari artikel itu sendiri. Ini Xcard data ini juga sama, Slack sharing ini juga sama. Ini untuk Slack ya, Slack. Kemudian untuk tools ini admin bar menu. Oke. Jadi kalau kita nonaktifkan ya. Nah, ini juga bisa. Ya, kalau kita aktifkan, ini juga selera ya teman-teman ya. Ini untuk top barnya, Yoast icon. Kemudian untuk API ini untuk REST API endpoint ini defaultnya itu aktif. Kemudian XML ini juga defaultnya aktif. Ya. Ini kalau pengen lihat XML-nya bisa diklik di sini. View XML sitemap. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Jadi Google tuh supaya enak teman-teman ya. Google tinggal nge-crawl sitemap index.xml. Jadi nanti Google bisa tahu nih isinya. Post itu isinya apa saja ya, kalau diklik ya. Isinya itu banyak seperti ini ya. Kemudian untuk page apa saja ya. Jadi enak banget nih untuk mesin pencari. Untuk Google juga lebih mudah teman-teman nge-crawlnya ya. Kemudian setelah itu selain dari site fitur itu ada site basic. Ini seperti konfigurasi awal ya. Jadi kalau misalkan pengen diedit ya, pengen diganti website name-nya, ada alternatifnya ya, kemudian tagline-nya, separatornya itu juga bisa diubah. Ini untuk kalau misalkan punya logo itu bisa dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya site representation ini seperti konfigurasi awal juga ya.
Ya, kalau misalkan pilih organisasi itu bisa diisi untuk logonya dan juga alternatif nama organisasi. Ya. Oke, kemudian ada site connection. Jadi ini untuk memverifikasi ya, memverifikasi website kita itu dengan tools yang lain. Jadi verifikasi meta tag ya di homepage website kita supaya kalau misalkan kita ingin website kita itu bisa di crawl sama pihak Google ya, itu kita bisa daftar di Google Search Console. Oke, di Google Search Console di sini. Bisa tambah verifikasi kodenya. Kalau Bing itu di sini, Baidu ya, kemudian Pinterest dan Yandex. Di sini semua sudah sediakan linknya. Linknya sudah disediakan, silahkan teman-teman klik sendiri. Nanti bisa diikuti untuk aturannya ya. Oke, untuk pengaturan umum itu mungkin udah cukup ya. Ini simple banget. Jadi kelebihan Yoast SEO itu kita nggak perlu banyak setting ya. Bahkan kita sekali install dan mengaktifkan ya, itu defaultnya itu udah ready untuk kita pakai. Jadi udah nggak perlu kita aneh-aneh ya, itu udah nggak perlu. Paling kita tinggal nambahin ini verification code, kemudian kita tambahin logo-logonya ya, kemudian kita setting ini yang mau kita aktifkan yang mana, yang nggak mau kita aktifkan yang mana. Itu teman-teman. Kalau untuk ini sebetulnya defaultnya seperti ini nggak masalah ya. Content type, kategori dan tag. Untuk advance juga sama ya. Ini defaultnya juga nggak masalah seperti ini saja. Oke, untuk pengaturan umum Yoast SEO mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan tetap lanjut ya untuk video Yoast SEO. Untuk optimalisasi judul ya, deskripsi, kemudian nanti kita akan menulis artikel menggunakan analisis SEO dari Yoast SEO itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.